Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line, Beyond the Limit. Halo, selamat sore sahabat Green. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda di sore hari ini? Di hari Senin ya, hari Senin tanggal 28 September 2020, minggu-minggu akhir di bulan September kembali. New Masyarakat Adat dan Nasib Negeri menemani kebersamaan Anda di pukul 15:27 waktu Indonesia Barat pastinya. Nah, seperti biasa saya akan mengajak Anda buat update soal isu dinamika dan problematika pembangunan lingkungan hidup yang terjadi sepanjang waktu di Provinsi Riau pastinya. Bersama dengan narasumber kita yang sudah stay di virtual, di Zoom meeting pastinya seperti biasa karena kita masih mengikuti standar protokol COVID ya, physical distancing dan berbagai macam protokol kesehatan lainnya. Oke, Anda bisa mendengarkan siaran Mahoni kita seperti biasa di www.greenradioline.id atau juga bisa mendengarkan di aplikasi YouTube Green Radio di pencarian Green Radio Line. Silakan Anda bisa melihat diskusi kita, apa yang akan kita obrolkan pada sore hari ini. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang rilis ya, apa yang kemudian dianalisis oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Provinsi Riau terkait dengan audit LKPD, Pemerintah Daerah se-Riau tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, yang katanya nih menurut Fitra Riau, ada temuan di situ ya, temuan dalam artian analisa yang dilakukan oleh Fitra sekitar 46,6 miliar, ini katanya kerugian negara ya. Tentu ini ada dasar, ada metodologi dan seperti apa kemudian Fitra melihat ini gitu. Nah, sudah menemani saya di ujung sana ada Bung Taufik, manajer advokasi dan kampanye Fitra Riau, kita sapa. Assalamualaikum Bung Taufik. Waalaikumsalam Mas Jali. Oke. Apa kabar Mas Jali? Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Terima Mas kasih. Jali gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Sangat sehat dan sangat semangat nih. Apalagi kalau udah Bung Taufik ya narasumbernya. Pasti berapi-api. Dari wabah COVID ini ya. Siap. Oke. Dan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Oke. Baik. Bung Taufik, hari ini kita membicarakan apa yang kemudian menjadi Fitra Riau ya, terkait dengan audit LKPD. Ada apa nih sebetulnya temuan Fitra Riau? Ya, Fitra Riau itu kemarin itu telah melakukan analisis terkait dengan LKPD. Dari dokumen LHP, laporan hasil pemeriksaan BPK, yang kita ambil dari tahun 2018 sampai 2019. Oke. Dari hasil tersebut, kita menemukan kepada persoalan kerugian negara, ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, kekurangan volume penerimaan negara, yang mencapai kalau kita totalkan sampai menjadi 46,6 miliar untuk 12 kabupaten kota. Oke. Nah, dari sana kita coba mengkorelasikan dengan opini BPK yang selama ini WTP. Terus daerah mendapatkan WTP. Ya. Tetapi itu tidak berbanding lurus dengan hasil hitungan dan analisis potensi yang selalu terjadi dilaporkan di dalam dokumen LHP BPK. Makanya kita coba untuk menganalisis lebih dalam sebenarnya apa yang menjadi sebuah kendala pemerintah, kenapa itu bisa terjadi. Sehingga kita mendapatkan beberapa poin bahwasanya kekurangan volume pada pekerjaan fisik dan pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas ganda tidak sesuai dengan kondisi nyatanya, spesifik pekerjaan dan barang tidak sesuai ketentuan. Sehingga kita bisa menelusuri bahwasanya temuan, kalau kita lihat dari tren kasus, bahwasanya jumlah temuan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan ditemukan sejumlah 170 kasus dalam 2 tahun.
Dari catatan kita dari tahun 2018 sampai 2019. Ya. Jadi terdiri dari 74 kasus. Sehingga yang merugikan kerugian negara 32 kasus berpotensi menimbulkan kerugian dan 38 kasus yang berakibat adanya kekurangan penerimaan negara. Dan 26 kasus terjadi penyimpangan administrasi yang tidak berdampak finansial. Nah, dari hasil tersebut, kalau kita uratkan dengan jumlah kasus yang ditemukan dari tahun ke tahun, justru terjadi peningkatan. Seperti pada tahun 2018, itu kalau kita hitung itu dari dokumen RHP-BPK itu ada 84 kasus. Dan tahun 2019 itu berjumlah 86 kasus. Dengan peningkatan jumlah kasus yang ditemukan tersebut, dalam 2 terakhir menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak mampu untuk memperbaiki kinerjanya. Padahal temuan-temuan tersebut telah menjadi rekomendasi kepada daerah setiap tahun untuk perbaikan. Nah, dari itu maka kita coba mempertanyakan sebenarnya fungsi inspektorat dan fungsi BPK terkait dalam memberikan WTP itu seperti apa mekanismenya. Sedangkan fakta yang terjadi dalam dokumen pemeriksaan itu bahwasanya masih terjadi potensi-potensi yang berujung kepada persoalan penyelenggaraan negara. Salah satunya terdapat kerugian negara, potensi penerimaan yang kurang, baru administrasi yang tidak menjalankan aturan. Nah, itu seperti apa? Dan itu maka cenderung kita mempertanyakan BPK selama ini memberikan WTP itu seperti apa? Itu menjadi sebuah tanda tanya kita, kenapa kita coba untuk menggali problem tersebut. Nah, unik juga Bang Jali bahwasanya terkait dengan temuan audit LKPD pemerintah Provinsi Riau dari tahun 2018 sampai 2019 yang menimbulkan dampak finansial itu 91,4 miliar. Di antara tadi bahwasanya itu berpotensi merugikan negara sebesar 10,4 miliar. Sedangkan untuk kekurangan penerimaan negara daerah mencapai 34,2 miliar. Artinya dari sini kita berasumsi bahwasannya menilai bahwa atas temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Riau tidak menunjukkan kinerja baik dalam penyelenggaranya dari sisi pengelolaan anggaran. Nah, itu menjadi sebuah tanda tanya kita, Bang Jali. Oke, jadi gitu Bang Jali. Oke, baik. Jadi sahabat Green, poin pertamanya tadi yang disampaikan Bung Taufik adalah Fitra mempermasalahkan indeks yang diberikan oleh BPK terkait laporan keuangan daerah yang beberapa kali WTP ya, tentu itu sebuah prestasi, itu tidak inherent atau tidak korelasi dengan praktek yang ada di lapangan ya, khususnya di tahun 2018 sampai dengan 2019 ya. Kalau kita berbicara dari pendekatan pengelolaan keuangan daerah ya, itu yang pertama jadi soal tadi kata Bung Taufik. Kemudian yang kedua, Bung Taufik, apakah ini juga dipengaruhi ini kan bisa dibilang berarti ada kondisi yang tidak pas atau inkonsisten ya antara audit dari BPK. Apakah ini dipengaruhi oleh yang beberapa waktu lalu Fitra sering mengatakan bahwa kompetensi birokrasi, soal kapasitas, soal perencanaan keuangan yang tidak berbasis kepada kondisi-kondisi lokal Riau gitu. Apakah soal-soal itu yang mempengaruhi temuan ini atau ada soal-soal lain yang Anda lihat mempengaruhi yang lebih signifikan? Iya, soal itu salah satunya Mas Jali. Karena kalau kita lihat bahwasanya di fakta yang dari hasil telusuran kan sebuah LKPD itu kan sebagai laporan kinerja pemerintah daerah. Justru sebelum LKPD ini itu dilaporkan, sebelum penyelenggara itu diaudit oleh akuntan, taruhlah kalau akuntan pemerintah kan BPK kan. Dalam hal ini kan seharusnya itu pihak inspektorat itu harusnya menelusuri juga, melakukan pengawasan yang baik di pemerintah daerah kan. Misalnya kenapa kok menjadi berdampak terkait dengan penyelenggaraannya program-program pemerintah kok berdampak terus-terusan terjadi kerugian negara.
Dan itu menjadi sebuah catatan kita, apakah fungsi pengawasan itu tidak berjalan dengan baik di daerah. Nah ini kan kerja 2 kali juga, dan timbul juga bahwasanya ketika misalnya kemarin ketika kita buat rilis ini, langsung Pemda Duma itu langsung mengklarifikasi bahwasanya pemerintah Duma itu sudah mengembalikan kerugian negara. Artinya mereka memahami bahwasanya dalam pemerintah, dalam penyelenggaraannya, dalam mengolah anggarannya terdapat penyimpangan terkait dengan potensi kerugian negara. Yeah. Tetapi kenapa kok ini tidak terus terjadi? Apa yang menjadi problemnya di lapangan? Nah itu yang harus ditelusuri, apakah fungsi pengawasan inspektorat itu tidak berfungsi dengan baik, sesuai dengan fungsinya, atau bagaimana? Itu yang menjadi tanda tanya kita. Karena berdasarkan dari hasil analisis kita itu sangat berbanding lurus dengan apa yang diberikan oleh BPK terkait dengan WTP itu. Kata seluruh daerah di Riau ini itu mendapatkan WTP-nya di Riau. Di Riau itu mendapatkan WTP. Tetapi dalam pelaksanaan program penanggarannya itu terjadi beberapa potensi yang mengarah kepada kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi yang ditimbulkan berdampak terhadap finansial. Nah, ini menjadi catatan kita. Banyak apa yang menjadi kendala di pemerintah? Apakah dari sisi pengawasan yang tidak intens dalam melakukan pengawasan penyelenggaraannya, atau bagaimana? Itu menjadi catatan kita, Mas Jali. Oke. Boleh disebutkan nggak, Bung Taufik, salah satu contoh di sini kan menyebut ada faktor ketidakpatuhan terhadap undang-undang, lalu juga penyimpangan administrasi yang menyebabkan ketidakpatuhan terhadap undang-undang itu. Contohnya seperti apa yang Fitra lihat? Oke, kalau misalnya kita lihat misalnya terkait dengan misalnya kekurangan penerimaan negara. Ya kan, misalnya di sana kalau dari catatan kita, penemuan kita misalnya pada tahun 2018 itu terjadi kekurangan penerimaan negara sebesar 6,7 miliar. Meningkat pada tahun 2019 menjadi 27,5 miliar. Dan itu disebabkan, itu salah satunya keterlambatan pekerjaan yang belum dibayar. Itu poin utamanya, penyebabnya. Yang belum dibayar disetorkan ke kas daerah. Yang kedua, kontribusi pekerjaan belum dipungut. Yang ketiga, potensi pendapatan distribusi yang dipungut itu berdampak kepada kekurangan penerimaan lainnya. Nah, itu poin penyebab kenapa terjadi kekurangan penerimaan. Nah, selain itu, misalnya kita lihat dari temuan kasus yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, itu apa sih menjadi penyebabnya? Misalnya yang berpotensi terhadap kerugian negara itu misalnya pengolahan aset yang tidak sesuai ketentuan. Baru kelebihan pembayaran belanja pegawai dan tunjangan. Belanja yang membebani keuangan daerah seperti denda dan sanksi administrasi dan tunggakan pajak kendaraan dinas. Nah, itu yang menjadi menimbulkan sebuah kerugian negara, sehingga timbullah dapatlah analisis kajian data kita bahwasanya di tahun 2018 itu terdapat 7,8 miliar yang menjadi temuan kerugian negara. Sedangkan di tahun 2019 itu sebesar 2,6 miliar. Nah, itu terkait dengan potensi keundangan. Misalnya pemerintah itu sering melakukan kegiatannya, misalnya membangun proyek jalan misalnya. Itu kekurangan volume pada pekerjaan fisik misalnya, yang seharusnya volumenya sekian tapi nyatanya yang dibangun sekian. Baru pengadaan barang dan jasanya tidak sesuai dengan spesifikasi. Baru ada perjalanan dinas yang seharusnya itu hanya untuk sekali perjalanan dinas, tetapi terdapat ganda. Nah, itu jelas itu menjadi sebuah potensi kerugian negara, dan itu menimbulkan kalau kita telusuri, kerugian negara ini bisa menimbulkan sebuah korupsi, kalau seandainya itu tidak dikembalikan kepada kas daerah. Ujung-ujungnya itu catatan perhitungan tersebut. Ujung-ujungnya memang bisa ada potensi korupsi ya. Tapi yang paling sering itu misalnya terkait dengan potensi kerugian negara yang saya sebutkan tadi, misalnya salah satunya misalnya
terkait dengan belanja dinas, belanja perjalanan dinas ganda, kedua terkait dengan pengelolaan aset yang tidak sesuai ketentuan, baru pengadaan barang pengerjaan infrastruktur misalnya kan, proyek-proyek infrastruktur. Nah, itu menjadi sebuah hambatan kita, Mas. Tapi Bung Taufik, catatan kita. Ya, Bung Taufik, pertanyaan sederhananya sebelum kita break ya. Oke, Mas Jali. Jangan kurang, Mas Jali. Ya, halo Bung Taufik, bisa dengar suara saya? Halo. Oke, Mas Jali. Oke, ini pengalaman Fitra nih dari melakukan asistensi pada pemerintah daerah, menunjukkan konsep-konsep penganggaran perencanaan keuangan yang baik. Ini permasalahan-permasalahan seperti ini masuk kategori permasalahan pengelolaan keuangan daerah yang menahun atau biasa terjadi, atau memang ini cukup terkejut kita dibuatnya harusnya nggak seperti ini, atau ini bukankah problem yang bisa dibilang mungkin biasa terjadi, Mas Jali, itu terkait dengan pelaksanaan anggaran ya, Mas Jali. Kalau dari sisi perencanaannya, itu dari sisi perencanaan pembahasan itu tidak ada tidak menjadi sebuah permasalahan. Misalnya terkait menimbulkan sebuah kerugian negara. Tetapi dalam pelaksanaannya ini yang perlu dikawal. Nah, terkait dengan audit itu kan terkait dengan pelaksanaan. Nah, sejauh mana pelaksanaan pemerintah itu terkait dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di pemerintahannya seperti proyek-proyek infrastruktur, perjalanan dinas dan segala macamnya. Apakah itu sesuai atau tidak? Nah, itu yang menjadi sebuah audit oleh BPK. Baik. Oke, Bung Taufik, kita break dulu sejenak, nanti kita akan masuk ya, Mas Jali. Oke, kita break dulu sejenak, Bung Taufik. Halo, suaranya kurang jelas, Mas Jali. Oke, Bung Taufik, kita break dulu sejenak. Halo, Bung Taufik. Okay. Gimana, Mas Jali? Suaranya kurang jelas. Baik, kita break dulu sejenak. Halo, Bung Taufik. Ya. Oke, baik. Oke. Sahabat Green, jangan kemana-mana. Mahoni akan segera kembali selepas pada Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line, Beyond the Limit. Advokasi dan kampanye dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA Riau, kita masih memperbincangkan satu kontradiksi ya dalam persoalan pengelolaan keuangan daerah, audit laporan kinerja pemerintah daerah se-Riau ya, di tahun 2018-19 maksud kami, yang Fitra Riau menilai bahwa konsekuensinya terjadi kerugian negara yang cukup besar diakibatkan ketidakpatuhan terhadap undang-undang, kemudian kekurangan penerimaan, ditemukan adanya penyimpangan administrasi yang menimbulkan dampak finansial lainnya, dan tentu kerugian-kerugian itu lebih jauh lagi bisa mengakibatkan potensi korupsi di pengelolaan keuangan daerah. Nah, kita ingin bertanya, lalu seperti apa rekomendasi ataupun masukan dari Fitra Riau terkait dengan pengelolaan keuangan daerah perihal ditemukannya Halo, Mas Jali. Ya, ditemukannya negara yang mencapai 46,6 miliar. Kita kembali tanyakan Bung Taufik. Bung Taufik, halo Bung Taufik. Ya, oke. Gimana Mas Jali? Ya, oke. Lalu seperti apa rekomendasinya atau masukan dari Fitra Riau? Ya, gimana? Terkait dengan perihal ini, kerugian negara ini. Seperti apa rekomendasinya? Ya, kalau kita berbicara sebuah rekomendasi, maka Fitra merekomendasikan kepada pemerintah daerah di Riau terkait dengan temuan 46,6 miliar tersebut. Pertama, kita meminta WTP yang diberikan kepada Pemda di Riau itu dimulai dari tahun 2018 sampai 2019, BPK harus melakukan review kembali terkait dengan atas yang diberikan kepada masing-masing Pemda di Riau. Yang kedua, kita minta bahwasanya temuan yang menimbulkan kerugian negara terkait dengan pemerintah daerah harus segera melakukan perbaikan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan rekomendasi BPK. Nah, selama ini kan kita juga belum mendengar dan belum mendengar bagaimana peran inspektorat tersebut. Apakah sudah menjalankan menegakkan
menjalankan rekomendasi-rekomendasi sesuai dengan rekomendasi BPK terkait dengan LHP BPK tersebut. Apakah pihak pemerintah belum, kita belum pernah mendengar tersebut. Pemerintah daerah harus mampu meminimalisir kasus yang dapat berpotensi menimbulkan kerugian dan kekurangan penerimaan daerah. Yang keempat, perbaiki kinerja keuangan daerah. Hal-hal tersebut yang harus kita tekankan kepada pemerintah daerah dalam rekomendasi Fitra Riau, Mas Jali. Harus mengerti dan memahami bahwa tata kelola keuangan daerah Provinsi Riau selama ini pada kondisi yang apakah tidak baik-baik saja atau baik-baik saja, atau terdapat proses-proses yang tidak tepat begitu. Seperti apa kemudian Fitra Riau membuka ruang ya supaya publik juga punya awareness dan bisa berkolaborasi dalam mengawasi selain sisi internalnya melalui inspektorat dan BPK. Apa yang kemudian pas untuk dilakukan terkait dengan mengoptimalkan kinerja pengelolaan keuangan daerah ini? Ya, yang harus dilakukan publik ya dalam hal pengawasan ya, atau memantau bagaimana kinerja penyelenggaraan pemerintah bisa berjalan dengan baik. Salah satunya misalnya melakukan audit sosial sendiri misalnya pertama misalnya bisa melakukan memantau atau men-tracking sebenarnya berapa sih penggunaan anggaran tersebut, kan bisa diakses itu terkait anggaran publiknya. Nah, hal-hal itu yang harus dilakukan oleh publik terkait dengan persoalan tersebut kan. Nah, yang kedua mungkin kalau di sini saya mungkin menceritakan bahwasannya hal yang paling urgent itu bukan publiknya yang harus melakukan pengawasan secara langsung, tapi bagaimana pemerintah daerah itu membuka ruang partisipasi publik untuk melakukan pengawasan. Selama ini kan memang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan keterbukaan informasi segala macam, baru informasi-informasi yang berkaitan dengan anggaran publik itu bisa diakses melalui website pemerintah. Tetapi sampai hari ini kita juga melihat bahwasannya hal-hal tersebut juga menjadi problem juga di lapangan, bahwa masyarakat banyak juga yang tidak tahu. Nah, hal-hal itu yang harus disosialisasikan oleh pemerintah daerah. Misalnya jika pemerintah itu bisa membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas, mungkin saja masyarakat itu bisa mau untuk melakukan kolaborasi dari sisi pengawasan. Mungkin gitu, Mas Jali. Oke, baik, Bung Taufik, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih banyak Bung Taufik, sahabat Green, karena waktu kita juga sudah sampai di ujung. Ya. Oke, mudah-mudahan itu tadi memberikan tambahan informasi. Oke, baik sahabat Green, terima kasih juga bagi Anda dimanapun Anda berada yang mendengarkan di laman streaming kita di Green Radio Line dan juga di aplikasi YouTube kita di pencarian Green Radio Line pastinya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Rapzan Zali pamit. Green Radio Beyond the Limit. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit.